memang ini terjadi penurunan. Kemungkinan bisa permanen. Saya bisa COD semua, Bunda. Itu sebagian dari penjualan online. Apalagi TikTok, IG itu pengaruh sekali, Kak. 70% menurun. Drastis banget, 70%. Tumbuh sama-sama oke. Tapi kalau mengganggu, merusak ekonomi kita, menghabisi uang kita harus hati. Boleh yang belanja ya, yang belanja. Ayo Pak, silakan Pak. Ayo silakan Pak, pilih aja Pak. Boleh, Bunda, belanja, Bunda. Boleh dicek semua Tanah Abang, cuma pasti tadinya laris pun itu ya udah alhamdulillah ya. Biasanya kalau kita biasa dari pagi ya gitu ya, seenggaknya kita juga ada kadang dapat yang grosir gitu, ada yang catering ecer-eceran juga ada. Ini sejak udah dari bulan Juli ya itu omset turun jauh banget gitu. Kalau hari ini ya, itu dari pagi sampai siang memang nggak ada yang lewat, Pak. Memang kosong. Dari jam 12 sampai sekarang pun mungkin ada sesuatu. Pasar Jaya Tanah Abang kini tak lagi semarak. Pasar Tanah Abang yang biasanya penuh disesaki pembeli, kini hanya tinggal cerita. Pusat grosir tertua di Indonesia, sekaligus yang terbesar di Asia Tenggara, kini hampir sekarat. Di kawasan Blok A Tanah Abang, sebenarnya terdapat 7.833 kios. Namun kini yang beroperasi hanya 6 ribuan kios. Kios-kios yang semula beroperasi di Blok A terus bertumbangan sejak pandemi COVID-19 melanda. Kalau masalah itu sih kita terlepas dari rezeki ya. Cuma emang walaupun bagaimana ya dari pengunjung pun emang sepi Mbak. Sepi banget gitu. Istilahnya kan biasanya dulu orang mungkin belanja sekian karung, ya sekarang kadang-kadang di bawah 1 karung. Itu yang saya rasain sekarang ini. Gus Nedi adalah salah satu pemilik kios yang sudah 30 tahun berjualan di Pasar Tanah Abang. Selama 15 tahun terakhir, ia berjualan di Blok A. Gus Nedi mengaku, sejak pandemi COVID-19 menghantam 3 tahun silam, sekarang ini pedagang berada di titik hampir terpuruk. Penjualan terus merosot dalam 3 bulan terakhir. Kondisi yang kini dihadapi bak jauh lebih buruk dibanding masa krisis moneter tahun 1998. Kita merasakan pernah terjadi reformasi ya, waktu itu Krismon 98 nggak salah itu ya. Nah itu parah tapi nggak lama, paling cuma berapa bulan gitu. Karena memang saat itu dolar terlalu tinggi terhadap rupiah kan. Nah, tapi sekarang dolar terhadap rupiah kan udah mulai stabil lah. Karena stabilnya itu tapi ini terasanya semenjak begitu kita mulai dagang 30 tahun dagang saya. Nah ini tahun ini yang paling sepi setelah pandemi ini. Paling sepi ya? Paling sepi tahun ini. Yusnita, pedagang pakaian impor di Blok A Tanah Abang, mengaku senasib. Membuka kios sejak tahun 2018, Yusnita mengaku tahun 2023 ini adalah masa terburuk untuk penjualannya. Sejak Idul Fitri bulan April tahun ini, omsetnya turun hingga 70%. Karena waktu COVID masih lumayan, masih ada aja dari kayak aku tuh coba online di Ebi, di mana-mana semua itu masih ada aja gitu. Kalau sekarang itu pengaruh banget itu TikTok. Jadi online kita nggak jalan, semua toko juga sepi banget. Kita bilang persenannya aja ya, dari 70% menurun. Drastis banget, 70%. Pertengahan September lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memantau langsung ke Pasar Tanah Abang. Teten menyebut, pemerintah perlu melihat kembali kebijakan untuk mengontrol masuknya barang konsumsi dari luar negeri demi mengamankan produk nasional. Sebab bagaimanapun, produk lokal tidak akan bisa bersaing dengan barang impor yang dijual murah meriah. Saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah
mengenai arus barang masuk ke sini. Ya, apakah produk-produk yang barang-barang consumer good yang masuk ke Indonesia ini ilegal, atau memang kita terlalu rendah menerapkan tarif bea masuk. Kita terlalu longgar, terlalu mudah untuk misalnya tidak ada pembatasan produk-produk apa saja yang boleh masuk dan tidak masuk. Saya juga akan lihat nanti apa perlu kita atur platform-platform digital baik domestik maupun luar supaya kita mencegah masuknya barang ilegal ya lewat penjualan di online yang masif. Nah, sehingga memukul produksi dalam negeri. Sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020, kondisi pasar Tanah Abang memang terus menurun. Beberapa pedagang yang ada di sini yang tadi saya temui memang mengaku omsetnya turun mulai dari 50 hingga 70%. Nah, ini merupakan kondisi pasar Tanah Abang di titik terendahnya sepanjang sejarah. Nah, saat ini saya sedang berada di pasar Tanah Abang di Blok B, tepatnya di lantai 3A. Jika dilihat memang banyak kios-kios yang ditempeli surat peringatan tunggakan sewa kios dari PD Pasar Jaya. Seperti salah satunya ini, salah satu contoh suratnya, ini merupakan salah satu kios yang memiliki tunggakan hingga Rp22.816.000. Nah, memang kondisi pasar Tanah Abang saat ini hanyalah potret kecil dari fenomena gunung es. Sebenarnya masih banyak ancaman-ancaman lain yang menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM khususnya di pasar tradisional ini, seperti ancaman praktik predatory pricing dan juga jual rugi barang impor yang kini sudah banyak masuk ke dalam e-commerce di Indonesia. Coba Bunda pakai akun yang lain Bunda. Saya bisa COD semua Bunda. Kita bisa COD dan gratis ongkir semua ya. Dunia memang terus bertransformasi. Di zaman serba gadget sekarang ini, hampir semua aktivitas bisa dilakukan secara online, tidak terkecuali jual beli. Kini, semua orang bisa berjualan dimanapun dan kapan saja, tanpa perlu bertemu langsung dengan calon pembeli. Namun teknologi yang memudahkan ini belum tentu menguntungkan semua pihak. Keluhan serupa juga disuarakan Nur Hasanah. Pedagang baju gamis di lantai 5 Pasar Tanah Abang ini mengaku barang serupa dagangannya dijual jauh lebih murah di TikTok Shop. Alhasil, calon pembelinya lari ke platform online. Nah, lebaran tahun ini juga jauh sama lebaran tahun kemarin omset kita. Bisa 70% turunnya. Kalau menurut saya sih ya, saya juga kan memperhatikan juga sikon ya. Itu sebagian dari penjualan online. Apalagi TikTok, IG itu pengaruh sekali Kak. Iya, harganya juga sangat jauh sekali dari harga pasaran kita. Benarkah banting harga di platform e-commerce adalah praktek predatory pricing atau sekedar bakar duit untuk strategi marketing? Saya nggak mau sembarangan datang dari luar, kalau bantu tumbuh sama-sama oke. Tapi kalau mengganggu, merusak ekonomi kita, menghabisi uang kita, kita harus atur. TikTok Shop adalah aplikasi belanja elektronik baru yang menempel di jejaring sosial TikTok. TikTok Shop mulai beroperasi di Indonesia sejak April 2021. Di TikTok Shop, pedagang bisa menjual barangnya dengan siaran langsung hingga berjam-jam. Aplikasi ini juga memberikan beragam diskon. Harga jualnya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga toko. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia turut mendongkrak pendapatan dari TikTok Shop. Sepanjang tahun 2022, akumulasi nilai pembelian dari pengguna aplikasi di Indonesia
mencapai 37,2 triliun rupiah. Sementara periode Januari hingga Maret tahun 2023 saja, nilai pembeliannya sudah mencapai 14,8 triliun rupiah atau hampir 40% dari total pendapatannya di tahun 2022. Pendapatan tersebut memang belum seberapa dibanding pendapatan total e-commerce di Indonesia. Dari 6 e-commerce yang terdaftar, nilai transaksinya mencapai 803,7 triliun rupiah. Namun persoalannya bukan itu. Legalitas TikTok selama ini hanyalah aplikasi jejaring sosial. TikTok Shop tidak mengantongi perizinan e-commerce di Indonesia. Itu sebabnya 4 Oktober lalu, pemerintah ketok palu melarang TikTok Shop berjualan. Kepada realitas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut, penutupan TikTok Shop di Indonesia semata-mata menegakkan aturan. Berbeda dengan negara-negara lain yang menolak mati TikTok Shop beroperasi, pemerintah hanya memintanya mengikuti aturan. Seperti Tiongkok saja, kalau ada dari luar kan dia juga tolak, nggak ada satupun, semua dari Tiongkok gitu. Uni Eropa juga begitu menolak, India juga menolak kan. Kalau kita kan tidak, kita terbuka ya, tapi mesti diatur, mesti ditata. Jadi harus memberikan manfaat untuk semuanya, ya. Jadi ekosistem terjaga sehingga semua bisa tumbuh. Jangan satu yang menang, satu yang mati gitu. Itu namanya tidak fair. Itulah yang kita atur sehingga ada satu mengenai dia sebagai sosial media, ya, dia ada sebagai social commerce, dia juga bisa sebagai e-commerce. Tentu aturannya beda-beda gitu. Jadi ada aturan dagangnya. Kalau offline diatur, masa yang online nggak diatur? Nah itu diatur, kira-kira itu. Meski begitu, Menteri Perdagangan tidak menampik adanya dugaan praktek predatory pricing di balik gempuran produk murah Tiongkok. Bila terlambat memproteksi lumbung sendiri, bisa-bisa mematikan produksi dalam negeri. Nah kita lihat apa kira-kira kok banjir pasar barang-barang ini. Kalau banjir dengan harga murah, ya semacam dumping begitu, kewalahan kita nggak bisa kita awasi, mati dong toko kita, mati dong UMKM kita, mati dong warung kita. Jadi tahu, saya mau ngirim mangga aja, ya ke Tiongkok, ke Jepang itu udah 11 tahun nggak diterima-terima. Ke Uni Eropa jual kopi aja syaratnya banyak banget. Harus ada sertifikat ini, harus sertifikat itu, harus macam-macam syaratnya gitu. Nah, jadi kalau impor itu memang harus diatur, harus ditata. Gitu. Ekspor yang dipermudah dong. Ini enggak, impornya kita banjir, ekspornya kita persulit. Loh ini apa-apaan? Kan harus kita perbaiki. Ya, kita akan tegas, kita atur, kita tata. Ya, saya nggak mau sembarangan datang dari luar, kalau bantu tumbuh sama-sama oke. Tapi kalau mengganggu, merusak ekonomi kita, menghabisi uang kita harus atur. Kita harus tata. Istilah bakar uang memang sudah tidak asing lagi bagi para pelaku startup, tak terkecuali platform e-commerce. Demi menarik konsumen, sejumlah marketplace bakar duit, memberikan diskon besar-besaran. Diskon seperti ini lazimnya digelontorkan saat hari belanja nasional dengan angka kembar. Namun di luar itu, di hari-hari biasa pun tak jarang tetap mengobral diskon. Perbedaan harga yang mencolok inilah yang memunculkan dugaan adanya praktik predatory pricing dengan menjual produk di bawah biaya produksi atau jual rugi. Praktik ini dilarang oleh undang-undang. Namun tudingan tersebut dibantah Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Ketua Umum IDEA menyebut, hingga saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum menemukan indikasi predatory pricing dalam e-commerce. Predatory pricing ini kita sudah pernah menanggapi isu ini sebelumnya. Dan kita mempunyai badan pengawasan dalam hal ini KPPU. Sampai sekarang pun KPPU masih belum bisa menemukan gitu ya predatory pricing. Tetapi yang perlu saya tekankan adalah bagaimana sebenarnya hilirisasi itu bisa kita lakukan, Mbak. Khususnya di e-commerce itu sendiri. Bagaimana kalau kita bisa tahu memang barang ini tidak ada di Indonesia,
tetapi kita bisa menarik investasinya di Indonesia dan kita bisa membuatnya kembali sehingga harganya juga bisa bersaing satu sama lain, Pak. Sementara itu, hingga saat ini KPPU masih belum bisa membuktikan adanya praktik predatory pricing dalam e-commerce. KPPU menduga bukan predatory pricing yang terjadi, tetapi indikasinya mengarah ke dumping barang dari luar negeri. Jadi sebenarnya isunya bukan predatory pricing persaingan, tapi dumping. Jadi barang-barang impor yang dimasukkan ke Indonesia dengan harga yang mendekati nol atau harga sangat murah lah. Nah kalau untuk dumping ini sudah ada mekanismenya yang anti dumping. Itu bisa dicegah lewat kebijakan perdagangan. Kami sedang mendorong sebenarnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, UKM, atau kementerian terkait ya. Karena ini kita belum ada nih peraturan tentang pasar digital, e-commerce tadi. Di beberapa negara sudah ada khusus peraturan pasar digital. Kini, TikTok Shop sudah ditutup, namun bisa beroperasi kembali asal mengantongi legalitas e-commerce. Lantas, apakah belit baru perdagangan ini bisa menghidupkan kembali UMKM atau sekedar basa-basi saja? Di bandara itu juga mereka mengakunya barang pribadi, tapi bawaannya banyak sekali dan tidak kena bea masuk. Jun mau beli gimana caranya agar nggak ada keranjang kuning, nggak bisa lagi ya. Kalau nggak ada keranjang kuning nggak bisa ya. Ntar kita lihat ya. Sementara semangat Kucun, siap. Kita tetap semangat, kalian juga ya. Kita tetap semangat ya. Kita tetap dukung lah ya, tetap dukung semuanya. Sampai kapan Ko? Sampai kapan? Belum. Kita belum tahu sampai kapan. Koh Chun adalah seorang afiliator TikTok generasi pertama. Namanya sempat bertengger di peringkat atas sebagai afiliator berpenghasilan terbesar. Afiliator TikTok adalah kreator konten yang dibayar untuk mempromosikan produk dari penjual. Afiliator juga bisa melakukan penjualan atas produk. Koh Chun beranggapan banting harga produk murah meriah di TikTok Shop tak lebih sekedar trik pemasaran. Namun meski terancam tidak bisa lagi berjualan di TikTok Shop, ia mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah. Ini bisa dibilang trik marketing sih ya. Ini juga berlaku di semua e-commerce. Semua e-commerce lain juga ada diskon 50% lah, ada voucher lah ya. Nah di TikTok sendiri juga sedemikian sih, sama. Nah kalau bilang harganya murah, memang dia ada voucher yang bisa dipakai, tapi itu juga nggak murah-murah banget ya. Kadang gua sendiri juga ngecek dibandingkan dengan e-commerce lain juga, harga kita juga nggak terlalu murah sih sebenarnya ya. Kadang bisa sama. Sejak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 diteken pada 26 September lalu, perdagangan melalui sistem elektronik diperketat. Penjual produk dari luar negeri diwajibkan mencantumkan asal-usul barang dengan jelas, serta memenuhi syarat ekspor-impor. Pemerintah juga menetapkan standar harga minimal untuk produk tertentu. Jadi kita mencoba membatasi jangan sampai ada barang-barang yang harganya murah yang tentunya bisa merugikan para pelaku UMKM dijual di platform digital secara mudah. Jadi kita mengatur terkait dengan cross border di mana mungkin kita kan juga mengenal bahwa kita mengatur mengenai harga minimum sebesar $100. Sederet aturan baru ini dinilai memberatkan oleh Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce Indonesia. Asosiasi merasa dirugikan dengan ketentuan pembatasan impor barang cross border minimal $100 Amerika Serikat. Jadi permasalahan predatory pricing ini tidak bisa diselesaikan dengan pelarangan $100 karena tidak ada barang yang dikirim secara cross border dengan nominal $100 ke bawah itu illegal. Semuanya legal. Ini proses yang harusnya kita protect, bukan harusnya dilarang atau dibatasi. Sementara persentase dari nilai transaksi secara cross border dan yang non cross border atau barang import itu persentasenya 2% saja yang cross border ini. Dan yang non cross border itu persentasenya 98%.
Saat ini saya sedang berada di salah satu gudang logistik e-commerce yang berlokasi di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Nah, memang gudang ini menyimpan barang-barang impor cross-border dari sejumlah negara seperti Cina, Malaysia, dan Amerika Serikat yang dibeli melalui e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, barang-barang tersebut yang sudah dikirim dari negara yang disebutkan tadi akan tiba di sini untuk kemudian dibayarkan bea masuk dan pajaknya. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa karyawan di sini. Informasinya hari ini merupakan hari terakhir gudang logistik ini beroperasi. Hal itu disebabkan ditetapkannya peraturan Permendag 31 tahun 2023 pasal 19 yang mengatur tentang pembatasan impor cross border dari luar negeri dengan nilai di bawah 100 US dollar. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, meminta pemerintah bisa mengantisipasi dampak ikutan dari aturan pembatasan perdagangan cross-border, sebab bukannya tidak mungkin bisa menyuburkan penyelundupan barang konsumsi. Begitu TikTok Shop kemudian dilarang dan platform cross-border yang lain juga dibatasi, maka muncul fenomena kenaikan permintaan just tip. Jadi di bandara itu juga mereka mengakunya barang pribadi, tapi bawaannya banyak sekali dan tidak kena bea masuk. Nah, itu juga harusnya diawasi secara ketat. Kemudian Indonesia ini pintu masuk impor ilegal itu juga banyak gitu ya, di perbatasan-perbatasan lewat laut misalnya. Itu juga harus ditutup oleh aparat penegak hukum di sini. Tapi barang gimana yang sudah legal, dia masuk, banyak cara sebenarnya. Salah satunya adalah punya yang namanya integrasi antara data di Bea Cukai itu dengan data di Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM. Jadi kalau ada barang impor yang ternyata punya produksi lokal dan kuantitasnya cukup, tapi produksi lokalnya kalah soal harga, maka barang impor tadi bisa kedeteksi dan ditahan dulu. Misalnya SNI-nya, dokumen-dokumen impornya, nanti bisa masuk jalur merah. Itu sebagai salah satu cara menahan gempuran barang-barang impor masuk. Perang harga dagang online versus offline hanyalah puncak gunung es yang terlihat di permukaan. Dugaan jual rugi hanyalah persoalan ikutan yang muncul belakangan. Namun di balik itu, ada persoalan yang jauh lebih besar tentang keberpihakan. Selama ini, pemerintah abai memproteksi produksi di lumbung sendiri. Ujung-ujungnya baru kebakaran jenggot saat UMKM digerus produk impor remeh-temeh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.